datang Sobat Kota di acara talk show Kongko Wisata dengan topik USA East Coast. Kami panggilkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Heri Marhono. Halo. Halo, selamat sore Sobat Kota. Luar biasa senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Kota semuanya pada sore hari ini. Selamat bergabung dalam penayangan perdana Kongko Wisata yang kami singkat sebagai Kota. Kongko Wisata atau Kota, Sobat Wisata, Sobat Kota, adalah sebuah acara yang kami rancang dan kami persembahkan bagi Anda pecinta wisata, pecinta jalan-jalan, pecinta keindahan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan yang kami harapkan akan dapat menginspirasi Sobat Kota untuk destinasi wisata berikutnya. Kami akan menampilkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu, juga berbagai narasumber dengan ekspertisnya masing-masing. Untuk kali ini, kami telah menyiapkan 2 orang narasumber, dan 2 orang narasumber ini adalah dikenal sebagai 2 orang freelance tour leader yang sangat menguasai destinasi East Coast USA, di mana pada sore hari ini kita akan khusus atau lebih menekankan di sekitar New York. Sebelum saya mengundang Sobat Wisata, kedua narasumber kita, sekali lagi bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Dan mari kita sambut kedua narasumber kita. Inilah dia, Bro Jimmy Chen dan Bro Teddy Tan. Pernah, cuma di sini belum pernah coba. Di sini masih tergolong jarang, ya, karena ini ayam, ini sebenarnya ini adalah ayam yang sangat sehat karena diguling bukan dibakar, ya. Tanpa minyak, tanpa arang, bayangkan ya 2 jam kita proses penggulingannya untuk menghasilkan ayam ini, dan kita tuh dengan sambalnya yang luar biasa, dan juga kita ada nasi dan juga timun di sini. Nah, jadi boleh coba ya, silakan. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Tanpa minyak, tanpa minyak. Itulah dia. Saya segera akan menyambut. Ini dia. Yang pertama adalah Bro Jimmy Cendraputro. Seperti kita bisa lihat di layar, Sobat Kota. Bro Jimmy ini adalah seorang freelance tour leader. Nanti kita akan tanya ya, sudah berapa lama nih sebagai tour leader. Selain daripada itu, Bro Jimmy adalah owner dan founder dari Ayam Galgul. Saya mencoba untuk browsing Ayam Galgul. Tagline-nya nih, jagoan ayam guling Indonesia. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bro Jimmy yang saya lihat di layar sudah ada. Nah, untuk slide berikutnya. Selamat sore. Rupanya udah menyapa dengan suaranya nih. Selamat sore Bro Jimmy. Selamat sore Bro Haye. Selamat sore. Iya. Nah, mungkin saya ingin mengajak untuk kita melihat slide yang berikutnya untuk kita lihat siapakah sumber kita yang kedua ya. Ini dia, Bro Teddy Sutanto.
Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Selamat sore, Bro Heri. Selamat sore, Sobat Kota. By the way, tahukah mungkin siapa tahu ada yang menggunakan laptop sehingga bisa untuk mencoba reaction nih yang ada posisi di sebelah kanan. Kalau kita ingin tepuk tangan, nah ini keluar di tempat saya tepuk tangan ya. Siapa tahu ada yang akan mencoba. Mungkin ada yang lebih tahu. Nah, nanti kita saling berbagi. Sekali lagi, selamat sore, Bro Teddy Tan. Bro Teddy Tan juga adalah seorang freelance tour leader dan seperti tertulis di sini, ini owner dan founder dari Rich Monkey, vacuum pack frozen meat specialist. Ini ngomong-ngomong kok Anda bisa berdua di satu lokasi yang sama? Mungkin boleh saya mendapatkan gambarannya gimana nih ceritanya nih? Ya, pas kebetulan begini, Bro Heri. Selamat sore, sobat kota ya. Sebelumnya, ini kebetulan saya lagi mau antar pesanannya Jimmy. Wow, ini adalah beef, ya sapi yang wah lezat sekali. Jadi sobat kota kalau mau pesan bisa langsung menghubungi Bro Teddy Tan. Ya, siap-siap, mungkin boleh disimpan, Bro. Ya. Oke, jadi kehadirannya lagi dalam rangka sekalian ini mengantar ya sahabat yang saya coba gali-gali ini memang Rich Monkey ini adalah vacuum pack frozen meat specialist ya. Ya. Oke, baik nanti kita akan gali lebih lanjut tentang tapi waduh saya ketika melihat foto-fotonya tadi baik foto Bro Jimmy maupun Bro Teddy kelihatan sekali nih Anda udah bolak-balik nih ya di New York. Ini saya lihat di sini juga Bro, wah ini Amerika sekali dengan SWAT-nya. Tadi saya coba cari-cari apa itu sih SWAT. Wah, ternyata Special Weapon and Tactic ya. Ini unit khususnya pada waktu itu untuk menangani terorisme setahu saya. Baik, kita akan segera memulai bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, apa nih yang akan kita sampaikan kepada sobat kita pada sore hari ini? Ya, sobat kota, sore hari ini ada back sound apa itu? Mungkin ada yang mikrofonnya belum sempat di mute ya. Nah, kami akan mengajak sobat kota untuk terlebih dahulu melihat bagaimana secara umum di pantai timur USA. Begitu kan ya Bro Teddy ya? Silakan Bro, silakan. Ya, baik. Sekali lagi selamat sore sobat kota ya. Bro Heri, terima kasih atas kesempatannya. Ini kami mau menjelaskan sedikit aja tentang East Coast atau pesisir pantai timur Amerika ya. Kota-kota utama yang biasa dikunjungi di sana istilahnya wajib lah ya. Kalau belum dikunjungi itu rasanya belum ke pantai timur Amerika ya. Yang pertama tentunya utama yang akan kita bahas nanti itu adalah New York ya. Dan kemudian ada juga Philadelphia ya, satu kota bersejarah sekali di Amerika, dan kemudian ibu kotanya tentunya jangan dilewatkan Washington DC ya. Itu kurang lebih kota-kota utama yang akan kita kunjungi saat berada di pantai timur Amerika Serikat, Bro Heri. Oh, oke, baik. New York, Philadelphia, Washington DC ya, Washington District of Columbia. Yang suaranya kurang keras Bro dari Triana ini siapa nih? Suara saya atau suara Bro Teddy? Terima kasih untuk input dari Bro Triana. Boleh disambung lagi di chatnya. Suara dari siapa begitu ya? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Jadi kurang lebih ya seperti yang tadi sempat saya singgung ya bahwa yang akan kita bahas sore hari ini adalah New York City. Jadi New York City itu lokasinya ada di pantai timur Amerika Serikat, berdekatan dengan Philadelphia dan Washington DC ya, Bro Jimmy ya. Betul. Bisa ditempuh dalam jarak kurang lebih ya 1 hari bolak-balik sebetulnya bisa ya. Cukup ya. Tapi kalau untuk cuma tight banget ya. Iya, jadi nggak bisa terlalu enjoy ya kalau dalam 1 hari ini. Oke, selamat sore Sobat Kota. Perkenalkan saya Jimmy dan saya bersama Teddy Tan. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit ya mengenai kota New York. Silakan Bro Halep. Oke, tadi rupanya sempat ada input suara Bro Teddy dan Bro Jimmy sedikit kurang keras. Tapi sekarang mungkin sudah atau
Lebih jelas kah mungkin? Kalau- Coba kita cek sound dulu ya. Nah, Cek itu sound? lebih jelas itu. Oke. Itu lebih jelas. Iya. Oke. Izin bergabung ya, Bro Ariel Abednego Wijaya, welcome. Oh, dari Surabaya juga Bro Adi Speed sudah bergabung ya. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan Bro Jimmy dan Bro Teddy. Oke, ya. Jadi Bro Jimmy mungkin ada yang mau ditambahkan tentang Pantai Timur? Ya, baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai kota New York. Kalau misalnya teman-teman mengunjungi Pantai Timur pesisir dari Amerika, tentunya sebagai main gate-nya, entrance-nya itu biasanya adalah kota New York ya. Yang mana kota ini bisa dibagi 5 bagian, 5 boroughs that we call it, ya kan, yaitu adalah ada Queens, kemudian ada Bronx, kemudian ada Brooklyn, kemudian tentunya yang paling sering dikunjungi adalah Manhattan, dan tentunya ada lagi Brooklyn, satu lagi ya. Jadi kota ini sebenarnya cukup padat ya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 8,3 juta kurang lebih ya, dan kota ini benar-benar multi-culture ya, dalam kata banyak sekali imigran di sini ya, baik Chinese, orang Korea, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain. Ini semua membaur menjadi satu. Jadi kota New York sebenarnya dikenal dengan city that never sleeps ya. Oke, wah, Ada Big Apple. luar biasa. Bro Jimmy, masih ada input dari melalui chat bahwa suaranya feedback ya. Mungkin nanti dari tim di teknis bisa membantu untuk memastikan lagi. Sementara saya ingin menyapa juga sebentar ini. Ada rekan yang dulu sama-sama dengan saya siaran di Radio Universitas Trisakti sudah bergabung ini. Bro Alex AWB, terima kasih Bro Alex. Ini terakhir Bro Yon Gunadi juga memberikan info, Jimmy suaranya bergema. Oke. Ya. Oke. Nah itu lebih jelas itu Bro Jimmy. Baik, lanjutkan Bro. Masih agak Silakan. naik berarti ya. Oke. Jelas ya. Oke. Oke, mendingan saya pegang aja deh, lebih enak mungkin Baik. ya, lebih dekat jaraknya ya. Lebih clear ya. Oke. Ya, jadi tadi sekilas ya mengenai kota New York City ya. Ini adalah kota yang benar-benar superb, enak buat ditinggal, enak buat dikunjungi juga ya, karena kota ini benar-benar rame ya, bahkan dijuluki oleh Big Apple. Tapi apakah ada yang tahu Big Apple ini diambil, siapa sih yang memberi nama Big Apple pertama kali? Wah, bro tadi itu dari tahun 1920-an ya kurang lebih ya. Ya, itu ada seorang yang memberikan nama Big Apple. Dan kemudian sebenarnya ini transportasinya juga sangat luar biasa sekali ya. Kalau mungkin Bro NC semuanya udah pernah ke negara bagian lain dari Amerika, kalau udah malam itu sepi banget ya. Tapi kalau di New York sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu transportasinya tuh benar-benar tidak pernah stop ya. Jalan terus, termasuk dengan kereta apinya yang sangat luar biasa sekali ya, Bro. Itu jadi benar-benar the city that never sleeps itu memang seperti yang digambarkan itu ya Bro ya? Iya, sebelumnya memang betul. Ya, the city that never sleeps. Ya. Senantiasa Oke. 24 jam non-stop. Betul-betul. Terus, nah Bro Teddy suaranya kurang jelas lagi Bro Teddy. Begini. Nah, iya itu Oh, lebih jelas ya. Itu Ya. lebih jelas. Jadi Oke. mohon maaf untuk kendala teknisnya Sobat Kota ya. Jadi kalau seperti yang dikatakan Bro Jimmy tadi betul sekali ya, untuk New York memang kebetulan saya pernah mengalami nginap di kawasan Times Square. Ya. Oh, Itu oke. sampai subuh tidak berhenti. Ya, yang namanya suara-suara baik kendaraan, orang lalu lalang, orang ngobrol, yang pasang musik, itu kebisingannya tidak pernah berhenti ya Bro ya. Betul sekali. Oke. Biasa. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan slide yang berikutnya nih. Udah sampai mana nih? Tadi baru ada oh ini dia. Wah. Oh iya, tapi sebelumnya saya melihat di sini foto yang sangat luar biasa ini. Kami ingin berterima kasih juga kepada Bro Tony Syahril. Ini adalah fotografer yang juga sebetulnya baru saya sedang membuat acara mungkin tapi sudah selesai ya. Tadi membuat acara jam 2 nih, sharing tentang teknik fotografi. Terima kasih untuk foto-foto dari Bro Tony Syahril yang
diperbolehkan untuk kami bagikan kepada Sobat Kota dalam acara pada sore hari ini. Mari kita lanjutkan, Bro. Mari. Oh, ini dia, Philadelphia. Ya. Philadelphia ya. Sedikit highlight tentang Philadelphia sebelum kita masuk ke New York ya, Bro Jimmy, Ya, siap. Ini adalah satu kota paling, boleh dibilang kota paling bersejarah di Amerika, karena kenapa? Di sini ya, kalau Anda lihat di gambar tersebut ya, gambar di barisan atas kedua dari sebelah kanan, tepat di sebelah lonceng, itu ada yang namanya Independence Hall. Ya, di sanalah tempat mereka pertama kali membacakan Declaration of Independence. Ya. Proklamasi kemerdekaan di sini ya, Bro ya. Betul, Bro Heri. Ya. Ya. Nah, kalau sedikit tentang bel yang di sebelah kanannya, ya itu juga kenapa jadi menarik, karena itu namanya adalah Liberty Bell, ya. Yang waktu itu kalau nggak salah Bro Jimmy ada di atasnya Independence Hall, ya. Ya, betul sekali. Saat mereka membacakan deklarasi tersebut. Nah, kalau saya lihat ada retakannya Bro Jimmy, itu kira-kira ceritanya gimana ya tentang Liberty Bell? Nah, sebelum itu, soal retakan ya. Saya ada waktu itu kalau nggak salah ada masalah dari proses forgingnya dari waktu di Inggris ya. Jadi seingat saya seperti itu. Kemudian jadi beberapa kali ya bel tersebut mengalami perbaikan ya. Karena sudah lama ya, usianya, ya. termakan usia juga ya. Termakan usia dan kebetulan ada kelemahan di sisi metalnya sampai akhirnya mereka retak, dan sekarang di Independence Hall sudah ada bel yang baru tentunya ya. Dan Liberty Bell ini dipamerkan tepat di depannya Independence Hall, Bro Heri. Jadi ya dekat sekali satu area ya. Jadi kalau Sobat Kota ada yang mampir ke sana ya, itu bisa sekaligus melihat dalam satu area yang namanya Liberty Bell dan juga Independence Hall. Seperti itu. Nah, sebelum dilanjutkan, sebelum dilanjutkan, Bro Teddy, kelihatannya ya mikrofonnya kalau didekatkan seperti Bro Jimmy katanya suaranya lebih jelas. Ya. Kata Bro Adi dari Surabaya. Terima kasih. Oke. Lanjut. Ya, jadi sedikit lagi tadi tentang Philadelphia ya. Jadi selain kota bersejarah, di sudut kiri atas Anda lihat ada patung seorang petinju sedang mengangkat tangannya. Dalam fiksi ya, Jimmy ya. Rocky Balboa. Ya. Mungkin Bro Jimmy boleh jelaskan sedikit. Ya, yang diperankan oleh Sylvester Stallone ya. Wah, ini serialnya panjang sekali ya, dan cukup menarik ya, dengan musuhnya yang bernama Apollo lah, siapa. Wah, itu bagus banget filmnya. Jadi pemirsa tentunya pasti udah pernah lihat semuanya karena terkenal sekali filmnya di Indonesia, bahkan di Amerika dari muda diperankan oleh Sylvester Stallone sampai dia cukup berumur yang terakhir ya, yang baru keluar belum lama ini ya. Nah, inilah sebagai momentum kenang-kenangan mungkin ya, dibangunlah satu buah patung dari Rocky Balboa dan dipajang persis di depan Independence Hall ya. Oke, baik. Ya. Luar biasa. Ini memang kalau kita ke Amerika dan juga berbicara tentang Amerika selalu ada kaitannya dengan film ya, mestinya ya. Dan saya pikir sih nanti di paparan-paparan berikutnya kita akan mendengar juga, oh ini ya terkait dengan film ini terkait dengan film itu. Oke, baik, silakan dilanjutkan, brothers, silakan. Oke, ya jadi tadi mungkin saya tambahkan sedikit informasi dari Bro Jimmy ya. Kenapa patungnya Rocky ada di Philadelphia, bukan di New York, bukan Washington DC ataupun LA ya, yang jadi pusat perfilmannya Amerika? Karena ceritanya Rocky Balboa sendiri itu bercerita tentang seorang dia itu dulu istilahnya preman ya, yang tinggal di bagian selatannya Philadelphia atau South Philly. Gitu. Dan kalau kita lihat lagi gambar di slide ya, itu di baris kedua, gambar kedua dari sebelah kiri ya, ada ya bangunan yang pilar-pilar. Itu adalah foto Philadelphia Museum of Arts ya. Jadi di sana tempat di mana waktu dalam film Rocky itu ada setting adegan di mana Rocky sedang berlari, jogging ya, untuk berlatih menghadapi pertandingannya, dan dia berakhir di tangga teratas museum tersebut sambil lompat-lompat mengangkat tangannya. Nah, Oke. Wah, kaitan dengan filmnya banyak ya di Philadelphia ya.
kurang lebih. Betul Oke. sekali, banyak ya, based on true story ya. Wah, ini dari orang benar-benar ada ya. Tidak terkalahkan ya. Nah, kelihatannya kita sudah akan melangkah ke kota yang berikutnya ini. Washington DC ya. Oke. Ya, kita melangkah ke Washington DC. Saya sambil lihat slide-nya ya. Ya. Nah, Washington DC ini juga satu objek yang wajib dikunjungi kalau Anda mampir ke pantai timur Amerika Serikat. Kenapa? Ya. Ini ibu kotanya mereka ya. Dan kalau lihat di sini ya, Anda lihat di gambar sebelah kanan ya, ada patung seorang yang sedang duduk ya, itu adalah Abraham Lincoln ya. Beliau ini sangat dihormati ya oleh semua kalangan di Amerika ya, karena dia yang menghapuskan perbudakan di Amerika ya. Sampai akhirnya mencetuskan perang saudara waktu itu ya, antara negara bagian utara dan negara bagian selatan, Bro Heri. Ya. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ada bagian depannya White House ya, tempat tinggalnya Presiden Amerika Serikat ya, yang sekarang tentunya didiami oleh Donald Trump. Nah, kemudian di sebelah kiri gambar White House itu ada pilar ya, dan di tengahnya ada kelihatan patung kecil, itu adalah foto Lincoln Memorial ya, gedung yang di dalamnya terdapat arca Abraham Lincoln sedang duduk tersebut ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya ya, Anda lihat sebuah tugu mirip sekali dengan Tugu Monas yang ada di Jakarta ya. Nah, itu adalah satu tugu yang berbentuk obelisk, terinspirasi dari obelisk Mesir ya. Itu namanya adalah Washington Monument ya, yang didirikan untuk menghormati George Washington ya, presiden pertamanya Amerika, Bro. Kalau Bro Teddy bilang itu mirip Monas ya Bro ya. Bro Edwin yang saya lihat udah bergabung juga, dia bilang mirip yang di Place de la Concorde di Paris katanya. Oh iya, dari jauh mirip ya. Mirip juga ya. Ya, cuma yang ini lebih tinggi ya jauhnya. Ini lebih tinggi. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, saya bawanya Monas kenapa? Karena takutnya ada sobat kota yang belum pernah ke Paris, jadi belum ada gambaran mungkin. Jadi kalau Monas rasanya udah tahu ya. Pasti semua kita udah lihat ya. Oke. Dan di kiri ya, di Washington kok ada gajah. Kenapa ada gajah? Ya, itu di atasnya Washington Monument ada gambar lobbynya ya, Museum of Natural History ya. Salah satu rangkaian museum dari Smithsonian Institute ya. Itu ada di Washington DC juga, kawasannya ada di National Mall ya, Bro Jimmy. Betul. Ya, berdekatan dengan White House dan juga gedung Capitol. Nah, di atasnya ya ada gambar satu area dengan pesawat-pesawat, itu adalah Museum of National Air and Space Museum. Mohon maaf ya. Ada kesalahan penyebutan, National Air and Space Museum. Itu juga grup dari Smithsonian Institute ya. Letaknya juga di National Mall, berdekatan sekali dengan Natural History Museum. Nah, kemudian geser ke kanan sedikit ya, Anda lihat ada gambar satu gedung megah dengan kubah yang tinggi ya. Itu adalah gedung DPR-nya Amerika Serikat atau yang dikenal dengan US Capitol ya. Nah, kalau Anda lihat ya di petanya Washington DC kita sudah tadi diajak Philadelphia, sekarang Washington DC. Betul, Bro. Oke. Ini kelihatannya yang berikutnya. Ibu kota ya. Ibu kota nih, ibu kota. Pusat pemerintahan ya, semua dari sini. Dan nah, ini sebuah satu keajaiban dunia ya. Salah satu dari 7 keajaiban dunia. 7 Wonders of the World ya. Niagara Falls. Bahkan ada di dalam fitur lagunya Ronan Keating ya. I Felt the Mist of Niagara ya. Katanya jadi itu salah satu yang rasanya kalau Anda belum merasakan deburan dahsyatnya angin dan deburan di Niagara Falls, itu Anda belum menikmati dunia katanya. Seperti itu ya. Artinya harus di dalam daftar berikutnya ya. Nah, boleh masuk bucket list, Pak Heri. Betul. Oke, di bucket list. Luar biasa. Nah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda masih bersama kami di Kongko Wisata yang kami singkat sebagai Kota. Lagu dari Alicia Keys, New York. Ini sudah mengantar kita ya, seolah-olah kita sedang berjalan di sudut-sudut kota New York.
kita semua memahami bahwa saat sekarang ini belum memungkinkan bagi kita untuk berkunjung ke sana, tapi jika saatnya tiba nanti, maka inilah gambaran-gambaran yang akan bisa kita saksikan pada saat kita berada di New York. Tadi ada dari Bro Swal. Ada Bro Swal yang mengatakan kurang satu kota lagi, Boston. Wah, mungkin kita cari nanti di sesi yang berikutnya ya. Karena pada hari ini kita sesinya rencananya adalah di bagian yang pertama dalam 40 menit untuk memberikan kesempatan bagi yang nanti pas jam buka puasa ya. Saya mencoba search jam buka puasa hari ini antara 17.47 atau 17.50 ya. Kalau ada yang tahu dan bisa share di chat, saya sangat berterima kasih. Saya kembalikan lagi kepada narasumber. Silakan untuk kita sekarang membahas yang berikutnya ini. Silakan. Oke, Sobat Kota, yang pertama akan kita bahas itu adalah salah satu destinasi yang cukup luar biasa ya untuk Instagramable ya, buat foto-foto dengan background yang sangat luar biasa, yaitu adalah Washington Street in Dumbo ya. Ada yang tahu nggak Sobat Kota, Dumbo itu singkatan dari apa? Oke, sebenarnya itu adalah singkatannya simple ya, Down Under Manhattan Bridge Overpass ya, itu adalah singkatan dari Dumbo, merupakan salah satu daerah yang paling mahal yang ada di kota New York City ya, dengan latar belakangnya ini ada dua sebenarnya, ada Manhattan Bridge dan juga ada Brooklyn Bridge ya, itu di antara dua itu, di bawah tepatnya ya. Nah, tempat ini dulunya adalah tempat pabrik sebenarnya ya, konstruksi dan lain-lain, kemudian dirubah menjadi satu daerah elit ya. Sampai sekarang ini kalau misalnya para wisatawan datang pasti maunya fotonya seperti yang perempuan ditampilkan itu. Ya, dengan latar belakangnya yang sangat ikonik, yaitu adalah Manhattan Bridge ya. Manhattan Bridge. Jadi ini adalah sangat Instagramable ini ya. Foto yang tadi itu ya, sangat Instagramable. Saya tadi juga coba ulik-ulik sedikit ya. Saya menemukan catatan bahwa kalau kita itu jalan antara Front and Water Street dan menuju heading ke Washington Street, maka inilah gambar yang bisa kita dapat seperti yang di slide ini ya. Ya, ini favorit spotnya nih seperti sini, ya? perempuan ini ya. Jadi semua rata-rata mau fotonya di sini ya, rata-rata ya. Karena wilayah ini memang wilayah elitnya, nggak jauh dari Tribeca ya. Dekat banget dengan Tribeca ini, Washington Street in Dumbo ya. Oke, mari kita lanjut dengan slide yang kedua. Oke, Ini Central Park ya, paru-paru kota, taman kota, tempat rekreasinya orang-orang New York yang adanya di Uptown Manhattan, Bro Heri. Oh, oke. Ya. Oh, luasnya sangat luas sekali ya. Dia dari 90-an street sampai 110 street loh ya. Panjangnya aja mau sampai kurang lebih 9 km ya. 9 km. Ini luar biasa sekali di tengah bangunan-bangunan tinggi, di tengah-tengah kota Manhattan. Tiba-tiba bisa ada taman yang sangat besar sekali ya. Dan taman ini bisa multifungsi ya sebenarnya ya. Multifunction ya. Bisa jadi show concert place ya. Kemudian di musim dingin bisa berubah menjadi ice skating. Kemudian di musim panas bisa berubah menjadi theme park. Wow, ini luar biasa sekali ya. Mantap, Bro. Saya pas melihat di peta ya, sambil mungkin mengingatkan kembali Bro Teddy untuk mikrofonnya lebih dekat biar suaranya nanti tertangkap juga ya. Iya. Saya melihat di sini ada The Plaza. Waduh, kalau The Plaza saya jadi ingat nih waktu nonton film Home Alone 2, Lost in New York ya. Ada kaitannya ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu di daerah Fifth Avenue ya, The Plaza Hotel ya. Itu Macaulay Culkin ya, Home Alone itu dulu top banget di sana ya. Itu memang daerah orang-orang kaya dengan semua branded ya, dekat Fifth Avenue ya, itu ada semua ya. Mau Dan dari di branded situ, Louis Vuitton apa semua ada. Kalau nggak salah yang tidak terlalu jauh juga ya, lumayan sih ya, dari The Plaza Hotel ini kalau kita ke salah satu outletnya Apple Store juga yang besar sekali itu, kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Walking distance ya, tinggal jalan kaki aja, deket banget. Iya. Tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang. Oke. Tapi ini beda dengan Central Park yang dekat Grogol itu ya, lain lagi ini. Beda sekali. Yang ini huge, yang itu mini ya, tepatnya ya. Ini asli. Nah, aslinya. Masuk ke berikutnya nih Bro Heri ya, dan Sobat Kota. Kita bisa foto-foto dengan cantik dari Top of the Rock ya, itu atraksi naik ke observation
Deck, deck ya yang ada di atasnya Rockefeller Center, di atas NBC Studios ya. Dan top of the rock ini ya Anda bisa berfoto dengan latar belakang ke 4 penjuru mata angin ya, 4 penjuru mata angin dari Manhattan ya. Nah, salah satu yang Anda lihat di sini saat Anda sedang menghadap ke posisi arah selatan ya, itu Anda bisa berfoto dengan latar gedung ikonik di New York yang bernama Empire State Building, dan di ujungnya di kejauhan kalau di gambar ini di belakang Empire State itu ada Freedom Tower atau yang dikenal dengan One World Trade Center. Oke. Ya. Kalau masih ingat kejadian 2001 ya, aduh itu waktu diruntuhin WTC, nah akhirnya mereka ganti lagi ya, bangun yang baru ya, Freedom menjadi One World Trade Center now ya, nah namanya. Oke, oh ya, tapi sebelum kita berlanjut, selamat berbuka puasa bagi Anda yang waktu buka puasanya sudah tiba, karena dapat informasi untuk di Banjarmasin ini sudah waktu untuk berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Ya. Oke. Selamat berbuka puasa. Empire State Building juga mungkin kalau rekan-rekan ada yang ingat film romantis Sleepless in Seattle ya, pernah jadi titik pertemuannya Tom Hanks dengan Meg Ryan di sana ya, dan juga tentunya apa Bro Jimmy, film yang paling ngetop yang dipanjat gedungnya? Oh, Spider-Man. Kemudian satu lagi oleh seekor kera raksasa, King Kong, Bro. Ya, King Kong digambarkan pernah memanjat Empire State Building ini sampai ke puncaknya di bagian antara. Ya, di depan Anda semua ada 2 nih, ada King di sini, ada Kong di sana. Ya, ini merupakan top of the rock ya, bangunan tinggi yang biasanya kalau misalnya para wisatawan berkunjung mau lihat pemandangan ya, ada Empire State, ada top of the rock, ada satu lagi adalah The Edge, ya itu boleh dicoba nanti ya. Tapi kita lanjutkan ya, ke destinasi berikutnya. Wow, ini dia. Berikutnya Times Square. Wow. Ini saya cerita dari A sampai Z plus Bro Jimmy A sampai Z, ini 2 hari mungkin nggak selesai membahas. Iya, karena lokasinya benar-benar di tepat jantung kota Manhattan ya, Times Square ini ya. Dulunya lokasinya cukup berbahaya. Waktu itu karena New York ini dipimpin oleh seorang wali kota ya, yang sebelumnya namanya adalah sebelum sekarang ini Bill Blasio yang saat ini, sebelumnya ada Michael Bloomberg ya 2 periode, dan sebelumnya lagi itu ada Rudy Giuliani ya, di mana Times Square ini dulunya merupakan tempat yang rawan kriminal, tapi semenjak dipegang oleh si tangan dingin Rudy Giuliani, wow, disulap menjadi tempat yang aman dan wisatawan semua berbondong-bondong mau mengunjungi Times Square ini ya. Tempat paling gemerlap ya. Wah, itu penuh dengan lampu, rasanya seperti di sesuatu yang berbeda. Saya memang, sorry Bro Teddy, silakan, nanti baru saya. Jadi saya mau menambahkan kalau Sobat Kota tadi misalkan naik ke Top of the Rock bisa berfoto ke 4 arah ya. Kalau di sini Anda bisa berfoto 360 derajat keliling, semua pemandangannya bagus-bagus. Ya, karena di sekeliling Anda itu Anda akan selalu bisa melihat LED display ya, yang luar biasa banyaknya ya. Colorful billboard ya. Wah, itu benar-benar luar biasa ya. Sekali, ya. Dan juga tenan-tenan besar ya, tenan-tenan besar ya. Kita lihat di situ ada apa? Sephora ya, Forever 21, ada Disney Store ada ya. M&M Store. Wow, ya ada juga ya. Kemudian ada Madame Tussauds juga ada di sini, Replace Believe It or Not. Ya banyak sekali ya, termasuk New York Times Building ada di lokasi ini. Dan banyak sekali restoran-restoran yang top ya. Ada Megu ya, Japanese restoran. Salah satunya ini ada Haru juga ada di sini. Ada Dallas BBQ. Dallas Barbecue yang biasa grup Indonesia makan tuh, Dallas Barbecue. Wow, rasanya fantastik mamanya. Betul. Dan saya memang membayangkan kalau begitu mendengar kata Times Square, yang saya bayangkan itu adalah pergantian tahun ya Bro ya, di tanggal 31 Desember ya. Betul. Itu ya. Itu apa namanya, penghitungan waktu ya, waktu turun, countdown ya, New Year countdown biasanya di sini. Tapi jangan salah Sobat Kota, harus dari sore hari sudah harus antri. Betul. Kalau tidak, itu jalanan biasanya ditutup ya. Wow, itu ramenya luar biasa. Bayangkan, di musim dingin ya, pastinya tentunya ya. Semua orang dingin-dinginan, bertahan berjam-jam hanya untuk countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, udah selesai. Gitu ya. Tapi inilah rame sekali ya, pusat jantung dari kota Manhattan. Oke.
Suara Bro Jimmy sudah lebih jelas kah? Kalau tadi barusan kan sempat ada kayak robotik katanya ya. Mudah-mudahan bisa didekatkan lagi. Baik, kita lanjut ke slide yang kelima ini, Domino Park. Ini sudah sangat dekat, Bro. Sebentar lagi ketelan ini. Oke. Iya. Jangan ditelan Bro Jimmy, kita masih harus ada penjelasan. Oh iya, kita lagi, masih Bro. ada Ya. beberapa penjelasan berikut ini. Nah, jadi ini satu Iya. lagi yang Anda lihat di slide sekarang, ini satu boleh dibilang community park ya, yang lokasinya ada di Williamsburg, sedikit di sebelah utaranya Brooklyn ya. Nah, tapi kalau ke sini Anda jangan dari posisi Dumbo tadi ya, lebih dekat dari posisi Midtown-nya Manhattan ya. Dari Midtown atau downtown Manhattan cukup dekat ke sini ya. Ini latar belakang di sana juga ada satu jembatan ya. Kalau yang tadi disinggung oleh Bro Jimmy adalah Brooklyn dan Manhattan Bridge. Kalau yang ini Williamsburg Bridge, Bro, namanya. Beda oke. lagi. Beda lagi ya. Jembatan yang berbeda. Oke. Betul. Di sini biasanya ya begitu udara mulai menghangat ya, memasuki akhir musim semi menuju musim panas, dan selama musim panas ini ramai sekali dikunjungi oleh bukan hanya orang lokal ya, tapi juga turis mancanegara seperti halnya kita dan Sobat Kota nantinya tentunya kalau mampir ke sana itu bisa sambil foto-foto dengan latar belakang sungai dan jembatan ini, Bro. Ya, dan juga itu ya Manhattan skyline ya, gedung-gedung Betul, tinggi tepat ya, di apalagi kalau belakangnya malam hari itu lampu-lampu semua nyala. Wow, kesannya amazing, fantastic. Oke, baik. Jadi memang kalau kita mendengar di New York itu hutan beton di mana-mana, pencakar langit, itu yang akan kita Ya, saksikan. sebenarnya ya, ini Bro, ya? mereka perlu sekali ya. Jadi mereka udah setiap hari udah Cukup stres ya, karena memang kehidupan di sana cukup keras ya. Hustle bustle city, mereka mau santai, relax gimana? Ya, jadi mereka ya main di Community park, taman, ya. jalan-jalan, menghirup udara segar, berjemur ya. Orang Amerika kan Betul, suka berjemur senang sekali ya. berjemur. Nah, itulah salah satu mereka menghindari stres ya, karena kota New York ini merupakan kota finansial juga ya. Jadinya Betul. Wall Street apa segala macam itu semua ada di kota New York ini ya. Oke. Nah, sebelum berlanjut lagi ke slide yang ke-6, wah ini di catatan saya waktu berbuka puasanya antara 17.47 atau 17.50 ya. Tapi ini ada message dari Bro Adi, selamat berbuka puasa untuk Indonesia Barat. Jam berapa ya? Apa 17.39 sudah buka puasa ini? Kalau catatan saya kalau nggak 17.47, 17.50. Kalau ada yang bisa memberikan informasi yang akurat, kami tunggu di chat ya. Sementara saya persilakan narasumber untuk slide yang ke-6 ini, silakan. Ya, untuk yang selanjutnya ini Bro Heri ya dan Sobat Kota, ini adalah Grand Central Terminal namanya ya. Satu stasiun pusat ya, stasiun kereta pusat di New York ya, yang usianya sudah 1 abad lebih ya. Yang kalau Anda lihat gambarnya di slide sebelah kiri ya, itu Anda lihat bangunan luarnya gayanya campuran Art Deco dan juga gaya Romawi ya, banyak pilar-pilar ya. Itu menarik untuk Anda foto dari luar ya. Ini kalau nggak salah diambil dari sisinya Park Avenue ya, Bro ya. Park Avenue ya. 42nd Street ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada berapa line, Bro Jimmy? Oh, ada platformnya sih ada 56 ya, Wah, karena ini banyak besar sekali ya, Banyak. stasiun itu termasuk Amtrak juga ada di sini. Sesuai dengan namanya Grand Central itu ya. Iya, pusat dari terminal ya, dan udah cukup lama ya, dari tahun 1910-an ya, apa 13 ya, terakhir 13 selesai dibangun, sudah mulai berfungsi ya. Jadi Ya, memang betul, usianya udah lebih dari 100 tahun ya, pemirsa ya. Nah, inilah pusat stasiun kereta api ya. Seperti kalau di Jakarta ini di mana? Beos. Di Beos ya, di Beos dari zaman Belanda ya. Beos atau Mirip-mirip. Gambir ini? Gambir mungkin ya? Beos. Gambir stasiun Beos pusat. kayaknya lebih tua deh ya, zaman dulu, zaman Belanda. dari ya. sisi usianya. Sepertinya ya. Iya, Baik, jadi Grand Central Terminal ini memang, wah ini ramai sekali ya. Jadi setiap hari itu bukan hanya terus stasiun aja ya, tapi di dalamnya juga banyak restoran ya. Wah, ramai Bisa sekali. makan juga, orang berlalu lalang Anda untuk mau ke kerja, platform pulang kerja, subway. mau kemana-mana, untuk Ya. nyambung kemana-mana itu bisa ya. Jadi jangan lupa pemirsa kalau mengunjungi kota New York harus juga mengunjungi Grand Central Ya. Terminal ya. Grand Central. berikutnya. Nah, kayaknya kita akan yang berikutnya. Ini dia. Ini bangunannya. Kalau Anda lihat ya, selain bangunannya unik, Anda lihat di bagian jamnya Bro Heri ya, kalau terlihat oleh Sobat Kota mungkin yang menggunakan laptop ya, itu di jamnya itu ada tulisan Fifth Avenue. Ya, terlihat itu. Saya bisa lihat ya, Fifth Betul. Avenue.
Ya. Itu kenapa ada tulisan situ? Karena Flatiron Building memang lokasinya ada di Fifth Avenue. Kalau kita lihat di peta ya, yang di sebelah kanan, Oke. spot Instagramable. Nah, gedung ini tadinya gedung kantor biasa, ya, gedung kantor biasa, tapi lokasinya itu bagus sekali dan gedungnya unik, bentuk segitiga ya, Bro. Betul Jimmy, ya, 22 lantai ini, 22 lantai 22 ya, lantai. dan benar-benar unik sekali ya kita lihat ya. Wow. Ya, Anda lihat bangunan di kota lain, mungkin yang bangunannya agak mirip seperti katakan di Paris, mungkin Anda nggak ketemu bangunan yang modelnya seperti ini. Jadi, ya, tapi Sangat inilah ikonik ya. satu bangunan unik di New York ya, Bro Heri dan Sobat Kota. Salah satunya waktu itu pernah digunakan sebagai syuting latar syuting film Spider-Man ya. Di mana cerita alter egonya Spider-Man yang namanya Peter Parker ya di kesehariannya itu bekerja sebagai wartawan di Daily Bugle ya. Daily Bugle di film itu digambarkan di kantor ini, di gedung ini, Bro Heri. Wah, memang benar ya. Semua kalau di Amerika itu pasti ada kaitannya dengan film ya. Betul ya, ini gedung ini selesai dibangun tahun 1902 ya. Ini dulunya merupakan salah satu bangunan yang tertinggi ya di kota New York ya dulunya ya. Sekarang udah nggak lagi, tapi sewaktu awal-awal dibangun tuh termasuk salah satu yang paling tinggi di kota New York ini ya. Flatiron Building ya. Sekarang udah tentunya seiring perkembangan zaman ya, semua udah bangunan-bangunan tinggi semua sudah dibangun. Tapi Flatiron tidak boleh Anda lewatkan, Bro. Ya, betul. Ini historical landmark juga ya, di kota New York City. Iya. Ada yang komentar juga ini. Wah, gedung yang jadi Daily, bacanya Bugle ya? Daily Bugle, betul. Oke. Ya. Wah, ini dia. Yang ke-8 ini, wah, tidak mungkin dilewatkan. Silakan, Bro. Oke, ini kolaborasinya antara dua arsitek terkenal Prancis ya, Bro ya. Betul, ya. Ini yang selalu dicari oleh orang-orang saat berkunjung ke New York. Ditaruhnya di nomor 8, tapi ini yang paling penting di New York sebetulnya ya, Bro and Sis, Sobat Kota. Jadi Statue of Liberty ini ya, ini adalah landmark New York yang pertama kali dilihat oleh para imigran ya, zaman dulu yang masuk dari Samudra Atlantik. Ya, dari jalur laut Samudra Atlantik. Imigran pertama namanya siapa, Bro Jimmy? Anymore. Ini ya. seorang Irish waktu masuk ke Ellis Island pertama kali itu di usia 15 tahun ya. Jadi dialah imigran pertama dari Irish yang masuk ke kota New York ya melalui Ellis Island ini. Nah, Ellis Island itu kalau Sobat Kota tanya posisinya di mana? Di sebelahnya Liberty Island ya. Nanti saat Anda berkunjung ke Liberty Island, Anda bisa lihat juga di sana dengan menggunakan ferry ya. Pintu masuk imigrasi itu ya dulunya. Ya. Tapi patung ini sendiri ya, patung ini masif ya, luar biasa. Waktu itu diberikan sebagai hadiah dari negara Prancis kepada Amerika Serikat untuk peringatan 1 abad kemerdekaan Amerika ya, yang jatuhnya waktu itu tahun 1876 ya. Tapi karena kalau saya tidak salah karena ada permasalahan di konstruksi ya, Bro ya, susah pengirimannya ya. Delay sedikit 1 dekade. Jadi baru 1886 ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi ini yang bangun itu Bartholdi dan juga Eiffel ya. Gustav Eiffel yang membangun Eiffel Tower loh. Mereka berkolaborasi ya berdua ini untuk memberikan hadiah ini ya kepada pemerintah Amerika membangun dan mendesain sculpture-nya ya. Ini luar biasa sekali ya. Anda mau berfoto dengan latar ini bisa dari pelabuhan, dari Battery Park ya, bisa saat Anda naik Staten Island Ferry atau Liberty Cruise ya, yang akan Anda naiki itu dari Battery Park menuju ke Liberty Island, itu Anda akan naik kapal yang namanya Liberty Cruise. Anda bisa berfoto juga dari atas Liberty Cruise ya. Nah itu banyak angle ya, dan angle favorit yang akan sering digunakan orang-orang itu biasanya di dekat kaki patungnya ya, Bro Jimmy ya. Betul, di depannya percis, jadi bisa dapat semuanya dari jarak dekat ya. Itu baik yang berfoto maupun fotografernya berbagai gaya, Bro. Dan ini juga merupakan masuk UNESCO ya, UNESCO World Heritage List ya. Jadi is a must visit when you visit New York ya. Ya. Oke. Ah, ini dia. Yang paling ini mungkin kita bahas yang the vessel ini. Sebelum nanti kita mungkin break sejenak, karena kalau di catatan saya 17.47 atau 17.50 ini jam buka puasa di Jakarta, di WIB ya. Mungkin tadi Bro Mangun mengatakan di dekat rumahnya beduknya belum bunyi ya?
Nanti kalau bunyi boleh juga kabar-kabarin di chat ya. Silakan Bro, mengenai objek yang The Vessel ini, silakan. The Vessel ya baru dibuka bulan Maret 2019 ya Bro Jimmy. Yang spesial dari dari The Vessel ini apa nih? Kalau pemirsa coba diperhatikan sedikit. Ini bentuknya ini kayaknya seperti sarang lebah ya, betul ya? Kalau kita perhatikan ini seperti benar-benar sarang lebah banget ya, karena ini memang di arsitek ini mungkin telah melihat sarang lebah, kemudian dia buat ya, namanya adalah Thomas Heatherwick ya, seorang British ya, Inggris punya arsitek, mempunyai ide ini, tapi tentunya ya membangun ini memerlukan biaya yang cukup mahal ya, pasti selalu over budget ya, diperkirakan menghabiskan 150 juta dolar, akhirnya ternyata final cost-nya itu adalah 200 million. Ya, 200 juta dolar untuk membangun sebuah bangunan yang cukup unik ya, yang cukup ikonik dan baru ya. Jadi ini 2.500 anak tangga loh buat naik ke atas ya. Jadi ya terserah kalau misalnya sanggup silakan ya, tapi kalau orang Indonesia biasanya sih ya 2 step, 3 step, 4 step, oke lah, udah capek soalnya. Tapi jedanya ada, kita bisa buat foto-foto, buat foto Instagram. Itu bagus banget ya, karena ini merupakan tempat baru sih ya, objek wisata baru di daerah Hudson ya, betul ya, di daerah Hudson ya. Tepian Sungai Hudson, betul. Jadi teringat ya kalau kita dengar kata Hudson River, ya teringat dengan seorang kapten yang namanya adalah Kapten Sully. Ya. Kapten Sully ini yang waktu itu nomor penerbangan berapa ya Bro ya? United Airways ya. United Airways ya, yang berhasil landing di Hudson River ya. They call it a miracle on the Hudson River. Itu filmnya bagus ya, boleh ditonton, based on true story ya. But vessel ini luar biasa, jadi boleh dikunjungi ya. Kalau misalnya pemirsa mau mengunjungi kota New York, ini mesti dikunjungi. Satu tempat. Salah satu yang emas ya, emas visit. Ya, baik. Emas. Baik. Ya. Ini dari pertanyaan-pertanyaan yang sekilas saya lihat di chat, meskipun ini juga nanti akan dikompilasi oleh tim ya, yang ada tim dari Kongko Wisata. Nanti kami mungkin memberikan info sedikit. Kami akan break sekitar 3 menit ya, karena sesaat lagi nih, meskipun saya belum dengar dari Bro Mangun, memang antara 17.47 atau 17.50 nih setahu saya adalah jam buka puasanya. Kami akan break untuk buka puasa ya bagi yang berpuasa sekitar 3 menit. Kemudian kami akan lanjutkan karena kami akan ada pembahasan juga terkait culinary sport. Selain daripada itu, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami jawab juga. Nah, saat sekarang ini sudah 17.49. Kalau begitu, Bro, floor director, apakah saat sekarang ini berada di posisi untuk bisa masuk dengan ada juga nih toilet break, toilet break ya. Saya ingin mencari, iya. Dan ini tapi saya menunggu dulu Bro produser kita, Bro yang berada di Kongko Wisata, apakah sudah siap untuk breaknya?